Kembali disergap pemirsa, seorang pengendara motor tewas setelah menabrak trotoar di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban diduga melaju kencang saat lalu lintas lengang. Pria ini tewas di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat setelah sepeda motor yang dikendarai menabrak trotoar. Saat terjadi kecelakaan, lalu lintas masih sepi. Polisi yang melakukan penyelidikan tidak menemukan identitas korban. Korban mengalami luka di wajah dan badan diduga akibat benturan. Begitu gusrak gitu, tahu-tahu orang-orang pada datang, saya ikut maranin. Saya dagang di situ. Gitu. Tiba-tiba kondisi pengendaranya udah jatuh? Udah jatuh, udah ngeletak, terkapar. Berdarah-darah? Iya. Kan itu somplak, itu kena trotoar. Sepeda motor diamankan polisi sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara itu, seorang pengemudi minibus juga tewas usai menabrak tembok pagar rumah warga di Jalan M. Saidi Raya, Jakarta Selatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat korban mengalami serangan jantung saat berkendara. Minibus ini menabrak tembok pagar rumah warga di Jalan M. Saidi Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sang pengemudi, Victor Hardianto, tewas di lokasi. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi jasad korban. Kecelakaan diduga akibat korban mengalami serangan jantung hingga minibus hilang kendali dan menabrak tembok pagar. Kayaknya sih kemungkinan besar dia jantung kayaknya sih. Begitu nabrak, wah pas dilihat orangnya sempet hidup, masih agak koma. Terus dibuka sama warga, tapi nggak ada yang berani buka dong. Otomatis ya udah, nggak lama saya teleponin orang FKDM, saya samperin ke rumahnya, ya udah pada datang. Jasad korban dibawa ke RS Fatmawati untuk diotopsi. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati melaporkan. Sebuah pesta kitanan anak di Tuban, Jawa Timur diwarnai tawuran. Tawuran dipicu salah paham saat para pelaku menonton hiburan orkes dangdut. Sejumlah pemuda ini terlibat tawuran di tengah gelaran pesta kitanan anak di Desa Temayang, Tuban, Jawa Timur. Para pelaku saling memukul dan mengejar hingga keluar lokasi acara. Sebelumnya, kitanan berlangsung aman dan tertib. Diduga salah paham akibat saling senggol saat menonton hiburan dangdut, kedua kelompok terlibat adu jotos. Aksi tawuran juga dipicu para pelaku yang mabuk minuman keras. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas yang berhasil membubarkan tawuran meminta para pelaku untuk pulang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri membawa brankas berisi uang dari sebuah kedai kopi di kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk dengan memecah kaca jendela. Dalam rekaman CCTV ini, pencuri masuk sebuah kedai kopi di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat setelah memecah kaca jendela. Pelaku langsung mengambil berangkas kasir yang berisi uang. Pemilik kedai kopi pagi hari curiga setelah melihat pecahan kaca berserakan. Cash drawer kita, tempat uang kita udah nggak ada. Itu lewat jendela kan, jadi pelakunya tahu banget kalau besi tralis kita tuh nggak ada satu. Posisi cash drawernya ada di mana, dan kunci cash drawer.
Korban telah melaporkan pencurian ini ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Sementara kerugian diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Satreskrim Polres Rembang, Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat memalsukan berbagai macam obat. Polisi meringkus 6 pelaku termasuk otak pemalsuan yang ternyata seorang kuli bangunan. Polres Rembang, Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Magersari, Rembang, sekitar 200 meter dari Pasar Pentungan. Rumah dijadikan tempat pemalsuan berbagai jenis obat. Di dalam rumah polisi menemukan barang bukti cukup banyak. Sedikitnya 15 merek produk yang dipalsukan mulai dari vitamin rambut, pemutih tubuh, obat mata, ambeien, pengencang payudara, obat diabetes, pelangsing, hingga obat kuat untuk laki-laki. Kasus terungkap menindaklanjuti kecurigaan salah satu distributor obat gula darah yang menemukan peredaran obat palsu dengan harga lebih murah. Polisi meringkus 6 pelaku, 1 orang dari Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, sedangkan 5 lainnya berasal dari Kabupaten Demak. Tersangka rata-rata lulusan SMA, bahkan otak pelaku sebelumnya bekerja sebagai tukang bangunan. Apa yang memicu jenengan untuk buat seperti ini, Mas? Kebutuhan ekonomi. Ya. Pekerjaan sehari-hari sebelumnya apa, Mas? Beli bangunan dulu. Sepi atau gimana mungkin? Iya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mas, tahu nggak obat ini bahaya, Mas, untuk masyarakat? Tahu. Para tersangka ini mengisi sendiri atau meracik sendiri obat-obat ini, ya, kemudian dikemas, dan kemasannya pun dia pesan secara online, kemasan termasuk botolnya, kemudian isinya yang dia isi sendiri. Menurut keterangan tersangka, isi dari produk yang dia palsukan ini dia belajar dari YouTube. Tersangka mendekam di tahanan Mapolres Rembang. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang tentang merek dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa melaporkan. Seorang ASN wanita tewas tergantung di pintu mobil yang terparkir di basement gedung DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru. Leher korban terlilit kain. Polisi mengevakuasi jasad Fitri, seorang ASN, dari sebuah mobil yang diparkir di basement gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru. Jasad korban dalam kondisi tergantung pada kain yang melilit leher di pintu mobil. Korban yang bertugas sebagai staf Dinas Pemberdayaan Perempuan ditemukan petugas Satpol PP yang sedang berjaga di basement. Ada korban perempuan di dalam mobil meninggal dunia dalam posisi tergantung. Pada saat informasi ini kita tindak lanjuti dengan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, dan nanti hasil daripada penyebab kematiannya kita harus menunggu dari hasil visum maupun otopsi dari pihak rumah sakit. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Jasad korban dibawa ke RS Bayangkara Pekanbaru untuk divisum. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Polisi mengungkap kasus penyuntikan gas LPG bersubsidi beromset ratusan juta rupiah per bulan. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali. Bantuannya 87 kendaraan kuda,